言你回来了，这么着急。 Halo semuanya, selamat datang di Orang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung season ketiga dari Stellar Transformation telah selesai, jadi kita akan bahas series ini terlebih dahulu. Dan untuk series Wonderland dan Lord of the Universe akan Mimin hentikan sementara waktu hingga pembahasan series ini selesai. Jadi akan ada perubahan jadwal pada channel ini. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, Mimin sarankan untuk menonton season 1 dan season 2-nya terlebih dahulu. Dan jika ingin menonton pembahasan kedua series itu, linknya sudah Mimin siapkan di bawah. Karena Ruang Film sudah membahas season 1 dan season kedua dari series ini, dan tidak langsung loncat ke season ketiganya. Bagi yang belum pernah menonton season ketiga ini, Mimin sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menontonnya secara langsung sangat berbeda dengan hanya mendengar Mimin berbicara saja. Dan kita ingatkan lagi, konten ini akan menjadi full spoiler. Seperti biasa, bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam series Stellar Transformation season ketiga. Mengingatkan apa yang telah terjadi di season keduanya, jadi Shoyu atau Shinyu ini telah mengubah penampilannya menggunakan teknik Baiming untuk menyembunyikan identitas aslinya. Bahkan dia ini sempat mengubah namanya menjadi Lu Xing. Dia dengan Hofei melakukan penyamaran untuk masuk ke dalam istana Gua Darah demi menyelamatkan Xiaohe. Setelah mereka berhasil melakukan pemberontakan dan menyelamatkan Xiaohe, di istana itu telah terjadi suatu serangan yang mana Ditong diutus oleh kuil Joshua untuk mengincar pedang giok milik Chang Hong yang adalah pemimpin istana Gua Darah. Shin Yu sempat membantu Chang Hong untuk mengalahkan Ditong, namun mereka tidak berhasil dan Chang Hong pun harus tewas. Shin Yu pun bertarung sengit dengan Ditong dan dia pun berhasil menang dengan menggunakan triknya untuk membuat Ditong lengah. Karena kematian dari Chang Hong, jadi Shin Yu telah menjadi pemimpin selanjutnya. Dan sekarang kita akan lanjut ke season ketiganya. Shin Yu menyerap Descent Soul atau jiwa dari Ditong untuk meningkatkan kultivasinya. Dan sekarang ini Shin Yu telah berada di tahap akhir meteor. Berhubung level kekuatan dari Stellar Transformation sangatlah banyak, jadi Mimin sudah sediakan link untuk kalian. Di saat Shin Yu berkultivasi itu, Hofei dan Xiaohe pun muncul. Di sini, Xiaohe pun kembali bertemu dengan Shin Yu, dan dia tidak menyangka Shin Yu ini sudah menjadi pemimpin istana Gua Darah. Xiaohe telah mengetahui apa yang telah terjadi dan merasa bersalah karena tidak bisa membantu. Shin Yu meminta Xiaohe untuk tidak memikirkan hal tersebut, dan dia pun menunjukkan pedang dan sarung tangan yang telah dia sempurnakan. Tidak hanya itu saja, kini kemampuannya sudah meningkat berkat Descent Soul milik Ditong. Dia pun memberikan Descent Soul milik Chang Hong kepada Xiaohe untuk meningkatkan kemampuannya. Melihat hal itu, Hofei merasa iri, namun Shin Yu memberitahu dia akan memberikan hadiah jika Hofei memberikan tongkat hitamnya. Nah, di sini Hofei tertarik dengan pedang giok, namun Shin Yu menjelaskan bahwa itu bukanlah senjata, melainkan salah satu dari 9 kunci untuk membuka gerbang peri. Shin Yu merasa di gerbang peri ada harta karun yang kemungkinan isinya akan mengguncang dunia kultivasi. Karena telah mendapatkan satu pedang giok, Xiaohe dan Hofei berencana untuk mencari kunci lainnya dan mendapatkan harta karun tersebut. Namun Shin Yu merasa mengumpulkan pedang tersebut sangatlah sulit. Apalagi karena kematian Ditong, kemungkinan para saudaranya dari kuil Joshua akan datang kemari. Dengan kekuatannya saat ini, Shin Yu merasa dia akan kesusahan menghadapi ke-8 naga iblis ungu. Hofei meminta biar guru mereka saja yang mengalahkan para naga itu. Namun Shin Yu tidak ingin merepotkan guru mereka. Mendengar Shin Yu ingin kembali ke Taman Bambu, membuat Xiaohe dan Hofei merasa kakak mereka ini merindukan Lier. Shin lalu berpindah ke kuil Joshua. Di sana, ke-8 saudara Ditong berkumpul karena mereka telah mengetahui Ditong sudah tewas ketika mencari pedang giok. Dan satu-satunya pesan yang Ditong tinggalkan adalah mengenai keberadaan pedang giok ke-8 yang berada di istana Gua Darah. Saudaranya bernama Diking telah mengetahui Chang Hong baru saja meninggoy. Dan kabar terbaru yang disudapatkan, kepemimpinan istana Gua Darah sekarang berada di tangan Shin Yu. Mendengar nama itu seketika membuat mereka penasaran.
Dilong pun meminta untuk menyelidiki Shinyu, tapi Diman meminta untuk langsung menghabisi semua orang di istana Gua Darah. Dijian dan Diluan setuju dengan rencana tersebut. Para saudaranya mengingatkan mereka berdua untuk tidak melupakan keberadaan dari pedang giok karena itu adalah kunci yang sangat berharga. Dilong pun mengutus 3 saudaranya untuk pergi ke istana Gua Darah. Dan jika ada yang menghalangi mereka, dia meminta untuk segera menghabisinya. Shin lalu berpindah ke Taman Bambu. Shinyu datang ke sana disambut oleh Yanji dan Xiaojin. Mereka memberitahu bahwa Lier pasti sangat senang bertemu dengan Shinyu lagi. Nah, Guru Lan datang karena dia tahu Shinyu akan datang kemari. Tidak hanya itu saja, ternyata dia tahu apa yang telah Shinyu lakukan. Dia tahu Shinyu telah mendapatkan pedang giok dan dia ini berencana untuk mengumpulkannya. Karena hal itu sangatlah berbahaya, jadi Guru Lan pun memberikannya token untuk menghubunginya jika Shinyu dalam bahaya. Di saat Lier datang, Guru Lan yang tidak ingin mengganggu, ingin pergi, tapi sebelum itu dia memberikan nasihat kepada Shinyu untuk tidak melupakan tujuan awalnya. Lier senang karena Shinyu ini bisa kembali menemui dirinya. Tapi dia kecewa setelah mengetahui Shinyu akan segera pergi karena memiliki urusan lain. Lier memberitahu bahwa dia ini baru saja belajar bermain catur. Karena Shinyu berada di sini, dia meminta untuk menemaninya bermain. Shinyu pun setuju dan mereka berdua pun menikmati kebersamaan dengan bermain catur dan ditemani alunan musik yang lumayan romantis. Di sini, Shinyu kaget karena dia bisa kalah bermain catur. Nah, di saat mereka bermain catur itu, hubungan Lier dan Shinyu semakin dekat. 既然你回来了，这么着急，不如陪我切磋几局。醉了。 Dan di saat bermain itu juga, Shinyu menyadari sesuatu dan berpamitan kepada Lier. Tapi Shinyu berjanji dia akan kembali datang dan bersenang-senang bersama Lier. Dan mulai sekarang itu, mereka berdua saling memanggil dengan nama masing-masing. Shin now berpindah ke istana Gua Darah yang mana 3 pangeran dari kulit Joshua sudah datang. Untung saja pada saat itu, Shinyu datang dan menyambut kedatangan mereka. Diluan yang tidak bisa melihat kekuatan dari Shinyu meminta untuk melepaskan tekniknya. Namun Shinyu menjelaskan dia tidak bisa melepaskan teknik tersebut. Dijian meminta untuk mengumpulkan para penjaga di aula utama. Mereka memberitahu semua orang Ditong telah terbunuh dan jejak terakhirnya berada di istana Gua Darah. Mereka yang mencurigai perpindahan pemimpin di istana Gua Darah berkaitan dengan kematian adiknya. Namun Shinyu menjelaskan bagaimana dia bisa menjadi pemimpin dan memberitahu dia telah menemukan token di ruangan rahasia. Diluan yang tahu token itu milik Ditong sangat marah, tapi untung saja dia dihentikan oleh Di King. Juangjong membantu Shinyu bahwa ruangan rahasia adalah tempat Changgong mengasingkan diri dan tempat itu dijaga ketat oleh para penjaga. Shinyu juga memberitahu bahwa di dalam ruangan rahasia berisikan sebuah harta karun. Namun ketika dia di sana, tidak ada apapun selain token itu. Tidak percaya begitu saja, Dijian bertanya kepada para penjaga. Tangbi yang berbicara dengan apa adanya malah diserang oleh Dijian. Dia pun memberikan kesempatan kepada Tangbi. Nah, ketika dia mau membicarakan sesuatu, Juangjong segera membuat Tangbi pingsan. Ketiga pangeran ini pun semakin mencurigai mereka, dan di saat Di King menggunakan tekniknya, Yoking pun memberitahu bahwa pada hari itu wakil pemimpin mereka telah mati dan kemungkinan dia itu bertarung dengan Ditong. Mendengar semua itu membuat 3 pangeran kesal dan langsung menghabisinya. Mereka pun menyerang para penjaga yang tidak bersalah sama sekali. Shinyu meminta Xiaohe dan Haofei untuk tidak menunjukkan kekuatan mereka dan dialah yang akan menghadapi ketiga pangeran itu. Shinyu yang tahu dia tidak bisa menghadapi mereka sekaligus menjauhkan jarak antara mereka supaya dia ini bisa menyerang mereka satu persatu. Namun ketiga pangeran cepat menyadari hal tersebut dan kembali bergabung untuk menghadapinya. Shinyu yang tidak bisa melarikan diri diminta oleh mereka untuk menyerah. Jika tidak, mereka akan menghabisi orang-orang di sana.
Melihat banyak penjaga yang terbunuh membuat Hofei marah, tapi untung saja Shin Yu menenangkannya karena jika tidak, semua orang akan dihabisi. Dia pun memberitahu kedua adiknya ini bahwa dia memiliki sebuah rencana. Shin Yu mendapatkan rencana ini setelah bermain catur dengan Li Er. Dia pun meminta ketiga pangeran untuk berhenti, jika tidak dia akan menghancurkan Nation Soul milik Di Tong dan keberadaan pedang giok tidak akan diketahui. Shin Yu meminta untuk berbicara dengan Di Long supaya dia itu bisa menjelaskan semuanya. Ketiga pangeran pun setuju dan membawa Shin Yu. Shin Yu berkomunikasi dengan Hao Feng dan Xiao He untuk memberitahu rencananya. Dia juga meminta mereka untuk menyebarkan informasi mengenai pedang giok. Dan jika dia sudah menemukan jalan keluar, dia akan menghubungi mereka. Para penjaga istana Gua Darah pun memberikan hormat kepada Shin Yu. Nah, di sini kita diperlihatkan bayangan seseorang yang misterius. Kembali kepada Shin Yu, dia yang dibawa oleh ketiga pangeran berpura-pura tidak bisa terbang dengan cepat. Hingga Di Jian membawa Shin Yu bersamanya. Dia pun menyadari bahwa Shin Yu ini berusaha untuk mengulur waktu. Nah, di depan mereka ini ada pusaran air yang membuat Di King merasa sedikit khawatir. Dia pun memutuskan untuk menginap di Giant Armor. Tidak begitu lama, mereka pun sampai dan disambut oleh Fu Hao. Di King memberitahu mereka akan menginap 1 malam di tempat itu. Nah, tepat di saat itu juga ada 2 orang yang sedang mengawasi mereka. Di dalam mansion itu, ketiga pangeran membuat penghalang di setiap celah. Di King meminta kedua adiknya untuk beristirahat dan dialah yang akan menjaga Shin Yu. Di saat itu juga, Di King menambah pertahanan di ruangan mereka. Shin Yu menyadari ada seseorang yang datang kemari dan tanpa diduga dia itu dengan mudah menghabisi Di King. Pria ini bernama Teng Shan dari istana Naga Hijau. Sepertinya dia juga diutus untuk membawa Shin Yu. Akibat keributan itu membangunkan Di Jian dan Di Lua. Mereka pun berhadapan dengan Tencent, namun ternyata ada satu orang lagi yang mengincar Shin Yu. Dia ini bernama Lauke dari Mansion Bisu. Melihat kakak mereka yang telah mati membuat Di Jian kesal dan langsung menyerang Tencent dan Lauke. Tencent mengajak Lauke bekerja sama, namun dia tidak ingin melakukan hal tersebut. Di Jian yang sangat marah menyerang mereka dengan membabi buta dan membuat Lauke pun setuju bekerja sama dengan Tencent. Di Jian menggunakan teknik tubuh untuk menghadapi mereka berdua. Tidak mau kalah, Tencent dan Lauke juga menggunakan bentuk tubuhnya. Tapi walaupun mereka bekerja sama, tetap saja tidak bisa mengalahkan Di Jian. Dia pun berhasil membawa Shin Yu kembali kepada mereka. Dia tidak menyangka informasi tentang pedang giok menyebar dengan sangat cepat. Di Jian pun mulai mencurigai Shin Yu, tapi untung saja Shin Yu pintar dan memberikan alasan yang masuk akal kepada mereka. Di Jian memberikan adiknya pil Yushi dan mereka pun segera pergi dari tempat tersebut. Shin lalu berpindah ke istana Naga Hijau. Tencent meminta maaf kepada rajanya karena tidak bisa membawa Shin Yu. Untung saja rajanya tidak marah karena dia merasa kuil Joshua akan segera hancur. Dan dia pun berencana untuk bekerja sama dengan Mansion Bisu. Kembali kepada Shin Yu, dia ini dibawa ke hadapan Di Long. Di Jian memberitahu apa yang telah terjadi di perjalanan yang menyebabkan kakak kedua mereka meninggoy. Mendengar semua itu membuat Diman marah karena akibat Shin Yu, kakak mereka telah mati. Shin Yu dengan santai memberitahu bahwa Di King terbunuh karena lemah dan tidak ada hubungan dengan dirinya. Isu menanyakan keberadaan dari pedang giok dan pembunuh dari adiknya. Shin Yu memberitahu bahwa dia tidak tahu semua itu karena gurunya lah yang telah memberitahu dirinya. Dia pun menceritakan pada hari itu Di Tong berhasil mengalahkan Chang Hong dan mendapatkan pedang giok. Namun saat itu juga ada pria misterius yang menghabisi Di Tong. Tentu saja mereka tidak percaya begitu saja dengan perkataan dari Shin Yu. Shin Yu kembali memberitahu bahwa gurunya memiliki wawasan yang tinggi. Dan dia jugalah yang memberitahu bahwa pedang giok berada di istana Gua Darah.
Xin Yu pun merasa kasihan kepada Ditong dan Chang Hong yang bertarung sengit, tapi pedang itu malah diambil oleh orang lain. Disu pun merasa bahwa orang misterius itu adalah guru Xin Yu. Tapi Xin Yu menjelaskan bahwa gurunya sama sekali tidak tertarik dengan hal tersebut, karena dia itu hanya peduli kepada dirinya. Mendengar semua itu, Dilong pun memutuskan untuk memenjarakan Xin Yu dan akan memanggil Xuan Jingse untuk melahap ingatan dari Xin Yu supaya mereka tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Xin Yu pun dibawa ke dalam pavilion Xian Kun dan akan ditahan di sana. Xin Yu menanyakan apakah mereka tidak menjaganya karena sekarang Istana Naga Hijau dan Mansion Bisu sudah tahu tentang pedang giok. Li Jian hanya tertawa karena Xin Yu tidak akan bisa keluar dari tempat tersebut. Kembali ke kuil, mereka takut perkataan Xin Yu tentang gurunya adalah benar. Namun Dilong merasa itu semua adalah kebohongan saja. Diman juga tidak percaya, dan jika itu memang benar, dia siap untuk menghadapi guru Xin Yu. Nah, di saat Yingse telah datang, tiba-tiba saja ada gempa di tempat mereka. Yang ternyata ada seseorang yang telah menghancurkan pondasi istana mereka, yang ternyata semua itu adalah perbuatan dari Xin Yu. Mereka pun kaget bagaimana Xin Yu ini bisa melarikan diri dari aula Xian Kun. Dilong pun merasa dia mendapatkan bantuan dari Istana Naga Hijau dan Mansion Bisu. Mereka pun mencoba untuk menstabilkan istana mereka karena Xin Yun telah banyak menghancurkan pondasi istana mereka. Nah, ternyata salah satu penjaga bernama Yanje diutus oleh Istana Naga Hijau untuk membebaskan Xin Yu. Xin Yun pun berencana untuk menghancurkan pavilion mereka. Diman berusaha untuk menghentikan Xin Yu, namun dia ini terlalu lemah. Dia pun meminta para kakaknya untuk menangkap Xin Yu, sedangkan dia akan menahan pondasi pavilion mereka. Mereka bertiga pun mencoba untuk menangkap Xin Yu, tapi dia itu terlalu cepat dan pavilion tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xin Yu terus-menerus menghancurkan pondasi supaya mereka fokus untuk menahan pavilion. Dilong pun menggunakan kekuatannya untuk menangkap Xin Yu. Tapi semua itu sia-sia saja karena Xin Yu berhasil menghancurkan pondasi Tahir. Xin Yu lalu menyerap pavilion Xian Kun ke dalam cincinnya dan segera pergi dari tempat itu. Mereka yang sangat marah segera mengejar Xin Yu. Aksi kejar-kejaran pun terus berlangsung, yang ternyata Xin Yu ini sedang menuju ke tempat yang dijanjikan. Yang mana orang-orang Istana Naga Hijau dan Mansion Bisu sedang menunggunya. Di sana, Locke dan Teng Sen bingung kenapa Xin Yun itu sangat lama. Nah, tanpa mereka duga, Xin Yu ini telah membawa orang-orang kuil Joshua. Xin Yu lalu menghubungi Hou Fei untuk meminta dia datang kemari. Xin Yu ternyata telah merencanakan semua itu supaya kuil Joshua, Istana Naga Hijau, dan Mansion Bisu saling bertarung. Xin Yu akan memberitahu mereka keberadaan dari pedang giok, asalkan mereka itu membantu dia menghadapi orang-orang dari kuil Joshua. Mereka bingung apa yang telah dilakukan oleh Xin Yu sehingga membuat mereka marah. Locke dan Teng Sen setuju untuk menghadapi mereka dan melindungi Xin Yu. Dilong tidak menyangka mereka berdua sangat berani mengganggu dirinya dan bahkan membantu Xin Yu untuk melarikan diri. Locke hanya tertawa dan memberitahu bahwa mereka sadar tidak akan bisa mengalahkan ketujuh saudara ini. Tapi dia mengancam bahwa leluhur dia dan Raja Istana Naga Hijau akan sangat marah jika tidak mendapatkan informasi mengenai keberadaan dari pedang giok. Namun Li Jian dan Diman tidak takut dengan ancaman tersebut, karena bagaimanapun Xin Yu ini telah membuat masalah kepada mereka. Dan karena jumlah mereka banyak, jadi ketujuh saudara ini sangat percaya diri bisa mengalahkan leluhur Mansion Bisu dan Raja Istana Naga Hijau. Karena Dilong masih menghormati San Yan dan Raja Istana Naga Hijau, jadi dia meminta mereka untuk segera pergi. Xin Yu pun tertawa mendengar perkataannya karena dia tidak menyangka naga iblis ungu yang terkenal akan menghabisi siapa saja yang mengganggu mereka, malah takut kepada Mansion Bisu dan Istana Naga Hijau.
dan memilih untuk tidak membalaskan dendam Diking padahal pembunuhnya berada tepat di hadapan mereka. Xin Yu pun terus mengejek mereka, yang mana dia pun berhasil membuat Diman marah dan memulai kembali pertarungan. Mereka pun berusaha untuk menghabisi Xin Yu, tapi semua itu tidak dibiarkan saja oleh Locke dan Teng Sen. Li Jian pun menyadari bahwa mereka ini berusaha untuk membawa Xin Yu melarikan diri. 7 saudara ini pun tidak membiarkan hal itu terjadi dan terus mengejar Xin Yu. Namun Teng Sen maupun Locke terus-menerus melindungi Xin Yu. Karena susahnya menangkap Xin Yu, Di Su pun meminta untuk menyusun formasi gerbang surgawi. Di Long pun setuju dan mereka pun berpencar untuk membuat segel tersebut. Teng Sen yang menyadari hal tersebut meminta mereka berdua untuk segera menghentikan ketujuh saudara itu. Namun mereka gagal karena para naga iblis ungu telah berhasil menggunakan formasi itu dan mulai menutup pulau tersebut. Untung saja Hou Fei datang tepat waktu untuk masuk ke sana. Kini tidak akan ada lagi jalan keluar untuk Xin Yu, Teng Sen, dan Locke. Di Long memberitahu setelah mereka membuat formasi ini, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Dia pun penasaran berapa lama Xin Yu akan bertahan, karena dia itu sudah terlalu banyak menggunakan kekuatannya di saat melawan mereka. Dia pun sangat senang karena telah berhasil mengurung Xin Yu. Xin Yu memberitahu untuk tidak senang dulu, dan di saat itu juga Hou Fei pun muncul dan langsung menyerang salah satu saudara mereka dan mengubahnya menjadi Nation Soul. Xin Yu telah merencanakan ini semua setelah dia dibawa ke kuil Joshua dan selalu menghubungi Hou Fei untuk memberitahu kapan dia memulai semua rencananya. Hou Fei pun akhirnya bisa melepaskan semua amarahnya ini. Hou Fei mengancam akan menghancurkan Nation Soul jika mereka tidak membuka formasi ini dan melepaskan Xin Yu. Di Luan yang mencoba melarikan diri tidak dibiarkan oleh Hou Fei dan dia pun langsung menghabisinya. Melihat hal tersebut membuat Di Long sangat marah karena harus kembali kehilangan saudaranya. Mereka pun segera melakukan penyerangan kepada Hou Fei. Nah, tepat di tengah pertarungan itu, ada seseorang yang berbicara mengenai betapa kecewanya dia melihat para naga iblis ungu kewalahan untuk menangkap seseorang yang bahkan kekuatannya itu belum mencapai tahap Void Hall. Yang berbicara ternyata bukan satu orang saja, melainkan ada 2 orang. Locke dan Teng Sen pun memberikan hormat yang ternyata mereka adalah Raja Istana Naga Hijau bernama Yanlong dan leluhur Mansion Bisu yang bernama San Yan. Mereka berdua bekerja sama untuk mendapatkan pedang giok ke-8. Yanlong tahu bahwa Hou Fei ini ada binatang ilahi. Dia pun meminta Feng Sen dan Locke untuk mundur, karena sekarang merekalah yang akan turun tangan. Di Long meminta mereka untuk tidak ikut campur dan berjanji akan melupakan dendam mereka terhadap terbunuhnya Diking. Namun San Yan tidak peduli akan hal tersebut karena kedatangan dia kemari untuk mendapatkan pedang giok. Dia juga mengejek mereka dan memberitahu bahwa kuil Joshua hanya beruntung bisa menjadi salah satu dari 3 kekuatan utama di bawah laut. Mendengar hal itu membuat Diman kesal dan berjanji akan menghabisinya. Mendengar ancaman itu membuat San Yan marah dan langsung menyerang mereka hingga membuat formasi surgawi hancur. Melihat semua itu, Xin Yu kembali memulai pertarungan karena mereka sudah bebas dari formasi itu. Xin Yu pun akhirnya bisa memiliki cara untuk melarikan diri, tapi sebelum itu mereka ingin membuat pelajaran kepada mereka. Tentu saja, Di Long dan para saudaranya tidak membiarkan hal tersebut. Mereka pun menggunakan teknik tubuh untuk mengalahkan Xin Yu. Tidak mau kalah dengan mereka, Hou Fei pun menggunakan bentuk berserkernya dan menghadapi mereka. Yanlong dan San Yan yang melihat hal itu merasa khawatir dan tidak ingin Hou Fei terus berkembang dan akan menyusahkan mereka di masa depan.
Yanlong dan Sanyan pun segera menyerangnya dan memberitahu bahwa mereka akan membiarkan Xin Yu hidup, tapi tidak untuk Hou Fei. Nah, Hou Fei pun menjadi marah, yang mana kita tahu dia tidak akan bisa menggunakan tongkat hitamnya di saat dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia pun menyerang Xin Yu dan memberitahu bahwa dia sudah kehilangan kendali. Karena amukan Hou Fei sangat merepotkan, Yanglong meminta Dilong untuk bekerjasama menghabisi Hou Fei. Dan sebagai imbalannya, mereka akan memberikan nyawa Xin Yu, dan untuk keberadaan pedang giok, mereka akan membaginya. Xin Yu mencoba untuk mengendalikan Hou Fei, namun hal itu tidak berhasil. Xin Yu kembali mengingat perkataan dari gurunya, dan dia pun berjanji akan melindungi Hou Fei apapun yang terjadi. Dia pun bertarung dengan para iblis naga ungu, sedangkan Hou Fei berhadapan dengan Yanglong dan Sanyan. Melihat Hou Fei yang kesakitan, Xin Yu mencoba menghubungi guru mereka, namun Dilong tidak membiarkan hal tersebut dan berusaha untuk menghabisi Xin Yu. Untung saja pada saat itu, Guru Lan datang tepat waktu untuk melindungi kedua muridnya. Yanlong menyadari bahwa di hadapan mereka ada seorang immortal yang telah melewati 4 kesengsaraan dan dia itu bukanlah lawan yang bisa mereka hadapi. Lisu pun menyadari bahwa inilah guru yang dimaksud oleh Xin Yu. Mereka pun kagum dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Guru Lan. Xin Yu berterima kasih kepada Guru Lan karena sudah membantu dirinya. Guru Lan lalu memberikan air suci untuk menenangkan Hou Fei. Selama Hou Fei mengamuk, dia tidak ingat apa yang telah terjadi. Guru Lan berbicara kepada mereka semua apa yang harus dia lakukan karena mereka telah berani menyerang muridnya dan bahkan hampir menghabisinya. Yanlong yang panik memberitahu mereka hanya ingin membantu Xin Yu dan Hou Fei dari serangan kuil Joshua. Sanyan juga membela dirinya dengan memberikan alasan yang sama dengan Yanlong. Guru Lan memberitahu bahwa dia ini bisa tahu apa yang sedang Yanlong dan Sanyan pikirkan dan tidak menyangka mereka berani melukai murid dan binatang ilahinya. Guru Lan juga berbicara dengan kuil Joshua yang mana dia ini tidak menyangka demi pedang giok mereka telah banyak menghabisi nyawa orang yang tidak bersalah. Li Jian memberitahu bahwa para saudaranya juga telah banyak mati demi mendapatkan pedang itu dan kini dia pun menyerahkan dirinya kepada Guru Lan. Dilong meminta belas kasih kepada Guru Lan untuk mengampuni para saudaranya dan sebagai gantinya dia akan menanggung semua itu. Xin Yu kesal dengan perkataannya itu karena setelah kematian Ditong mereka melakukan penyerangan kepada istana Gua Darah dan menghabisi banyak orang yang tidak bersalah. Xin Yu memberitahu bahwa dialah yang telah menghabisi Ditong dan mengambil pedang giok. Dan kematian dari para saudaranya adalah sebuah harga yang harus mereka bayar untuk menebus dosa yang telah mereka lakukan selama ini. Guru Lan membebaskan mereka, tapi dia berjanji tidak akan memaafkan mereka jika kembali melakukan kejahatan. Mereka pun berterima kasih atas pengampuan Guru Lan, dan sebagai gantinya, masing-masing dari mereka ini memberikan mention kepada Xin Yu, yang mana letaknya masing-masing berada di area kekuasaan mereka. Xin Yu berterima kasih karena semua ini bisa diselesaikan berkat gurunya. Guru Lan lalu membawa Xin Yu untuk pergi dari tempat itu. Melihat dia yang menggunakan teknik teleportasi, Yanlong menyadari bahwa Guru Lan bukanlah immortal yang sembarangan. Dia pun akan memberitahu hal itu kepada tetuanya. Sanyan juga menyadari bahwa sepertinya situasi dunia kultivasi akan berubah. Guru Lan membawa Xin Yu ke sebuah tempat yang mana di sana dia memberitahu bahwa kultivasinya sekarang adalah seorang Master Immortal. Guru Lan juga menjelaskan kepada Xin Yu bagaimana luasnya dunia ini dan masih banyak misteri tentang dunia kultivasi yang harus Xin Yu ketahui. Pedang giok yang telah Xin Yu dapatkan akan banyak diincar oleh para kultivator dan bahkan mereka tidak akan takut untuk mengorbankan nyawanya demi mendapatkan pedang tersebut. Guru Lan merasa Xin Yu bisa menemukan pedang giok adalah takdir. Dan karena Xin Yu ingin mengumpulkan pedang giok, Guru Lan memberitahu Xin Yu akan menghadapi ujian yang lebih besar. Dia lalu menceritakan di Road Galaxy di benua Tenglong ada banyak sekte kultivator dan iblis. Ada banyak orang yang menginginkan gerbang immortal dan meminta Xin Yu untuk berhati-hati.
Ditambah, di Road Galaxy sangat banyak binatang buas dan Master Immortal. Yang mana para Immortal di sana sangatlah pemarah, bahkan beberapa dari mereka sudah melewati 12 kesengsaraan. Gurulan meminta Shinyu untuk tidak khawatir karena dia tahu Shinyu bisa melewati semua itu selama dia ini meningkatkan pelatihannya, dan yang terpenting Shinyu ingin menjadi seseorang seperti apa. Setelah melihat perbuatan dari para saudara Dilong, Shinyu sangat kesal dengan perbuatan mereka, dan karena ayahnya selalu mengajari dia bagaimana harus tetap berpegang kepada keyakinannya. Shinyu percaya dengan mengandalkan usaha dan berlatih keras, dia bisa keluar dari zona nyamannya. Gurulan memuji pemikirannya, apalagi Shinyu memiliki metode kultivasi yang sangat istimewa. Karena Shinyu telah memiliki pedang giok, Gurulan meminta Shinyu untuk segera mengumpulkan ke-9 pedang, supaya jalan menuju gerbang Immortal segera muncul. Di sana, Shinyu dan para teman-temannya mulai membangun sebuah tempat untuk mereka. Gurulan memberitahu bahwa jalan yang akan ditempuh oleh Shinyu akan sulit. Jadi dia meminta Shinyu untuk memiliki tekad yang kuat di dalam hatinya, supaya Shinyu bisa menjadi kultivator sejati dan bepergian ke alam semesta. Sebagai hadiah, Gurulan memberikan formasi bintang langit kepada Shinyu, yang mana formasi ini tidak hanya mengumpulkan aura langit dan bumi, tapi juga akan sangat kuat untuk melindungi tempat ini dari serangan orang luar. Shinyu pun memberikan nama kepada tempat ini yang adalah Papilion Bintang. Karena mereka sudah memiliki wilayah tersendiri, jadi Hofei memanfaatkan hal itu untuk mengajak orang-orang yang dia kenal. Wanita bernama Yan Rui memiliki kekuatan yang berada di tahap akhir Void Hall. Jadi Shoei meminta untuk menjadikannya sebagai pemimpin dari para penjaga. Untuk posisi pengurus Papilion akan Shinyu serahkan kepada Zhuangzong. Hofei sangat kesal karena dia tidak puas dengan posisinya sebagai Master Papilion kedua. Shinyu menjelaskan walaupun Hofei membantu dia menghadapi kulit Joshua, tapi untuk mengurus tempat ini dia serahkan kepada Shohei karena dia itu sangat teliti. Shohei pun mengejek Hofei yang membuat Hofei semakin kesal dan mereka pun saling beradu mulut. Saat itu juga, Lier pun datang dan meminta Hofei untuk menghormati orang lain. Dan jika dia terus memberontak, Lier akan membawanya kembali ke hutan bambu. Shinyu juga memberitahu Shohei untuk tidak memarahi Hofei. Shinyu pun membawa Lier untuk berkeliling di papilionnya. Yang ternyata Mimin baru sadar bahwa papilion ini sama dengan tempat yang mana Shinyu diasingkan semasa kecil. Dia membawa Lier ke tempat yang sering dia kunjungi semasa kecil. Nah, di saat Shinyu ingin membicarakan sesuatu, dia mendapatkan panggilan dari Shohei yang mana Sanyan, Yanlong, dan Dilong datang untuk memberikan selamat kepadanya. Tidak hanya mereka saja, di sana juga ada perwakilan dari domain Immortal Fenglai. Mereka ada Yansu, Hotian, dan Di Feng. Yansu sangat kagum dengan pemandangan di Papilion Bintang. Nah, tidak begitu lama, Hida dari domain Purple Flame Devil juga datang. Di sampingnya ada Jojiu dan Yinyu. Yansu tidak menyangka bahwa Hida lah yang mewakili kultivator iblis, dan dia pun merasa bahwa mereka itu sedang kekurangan pewaris. Di sana, suasana seketika hening, tapi untung saja Sanyan membuka pembicaraan dan diikuti oleh Yanlong. Yang mana dia itu sedang memberikan permainan kepada Shinyu mengenai mengapa Hida disebut sebagai Raja Penjara Rambut Ungu. Walaupun bisa menjawab, tapi Shinyu ternyata salah. Tidak ingin membuang banyak waktu lagi, Yansu memberitahu tujuan dia datang kemari, yang adalah untuk meminjam pedang giok kepada mereka. Shinyu sudah menduga mereka pasti datang untuk pedang giok dan gerbang Immortal. Mendengar hal itu tentu saja tidak membuat mereka senang sama sekali. Hida menanyakan untuk apa mereka memberikan pedang giok kepada Yansu. Untung saja di sana Yanlong bisa menenangkan mereka semua dan meminta untuk mendengar penjelasan dari Yansu. Yansu pun menjelaskan bahwa dia tahu semua orang ini sangat menginginkan gerbang peri. Dan karena ke-8 pedang sudah terkumpul, jadi mereka ini hanya kurang pedang ke-9 saja. Alasan dia meminjam pedang mereka adalah untuk menemukan keberadaan dari pedang giok ke-9. Nah, ternyata Yansu telah menemukan formasi untuk mencari pedang ke-9. Dan dengan formasinya ini, Yansu ingin membagi pedang itu dan gerbang peri kepada mereka semua.
Walaupun hal itu cukup meyakinkan, tapi Shin Yu takut akan ada masalah di masa depan. Karena bagaimanapun, kekuatan dia ini masih di bawah mereka. Li Long merasa hal itu tidak akan terjadi karena ada Guru Lan di belakang Shin Yu. Qianlong juga memberitahu dia akan membantu Shin Yu jika ada yang berani menyerangnya. Tidak hanya dia saja, Yansu juga berjanji kepada Shin Yu. Setelah mendengar janjinya itu, Shin Yu pun memberikan pedang gioknya dan diikuti oleh pemimpin yang lain. Yansu memberitahu dengan formasi ini, pedang giok akan menuntun mereka kepada pedang ke-9. Shin Yu berencana untuk membawa Ho Fei dan Xiao Hei. Karena perjalanan mereka akan berbahaya, jadi dia takut untuk membawa Lier. Lier pun merasa sedih karena dia ingin terus bersama Shin Yu. Tidak ingin Lier sedih, Shin Yu pun juga membawanya. Nah, saat itu juga, ke-8 pedang giok pun segera menunjukkan jalan kepada mereka. Semua kultivator pun juga segera mengikutinya, yang mana sepertinya perjalanan mereka ini akan sangat jauh. Mereka memuji Lier yang memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Dan dia itu bahkan bisa mengimbangi kemampuan mereka. Qianlong pun memuji Shin Yu karena papilionnya tidak hanya memiliki 2 binatang ilahi, tapi juga memiliki seseorang di tahap Golden Core yang memiliki kecepatan setara dengan mereka. Perjalanan mereka pun terus berlangsung hingga beberapa hari ataupun beberapa minggu. Di perjalanan itu, Shin Yu selalu menjaga Lier supaya dia ini baik-baik saja. Nah, tidak begitu lama, mereka pun melihat sebuah daratan, yang mana ini ada tempat di mana Shin Yu dilahirkan. Karena sudah berada di sini, Shin Yu pun kembali ke penampilan aslinya. Mereka pun terkejut karena tidak menyangka Shin Yu ini ternyata adalah seorang manusia. Yidan sangat kagum kepada Shin Yu karena dia berani masuk ke dunia kultivator iblis walaupun dia itu hanyalah seorang manusia. Yansu juga tidak menyangka bahwa Shin Yu ini memiliki identitas yang tidak terduga. Nah, Yansu pun menyadari pedang giok 9 ternyata berada di alam liar. Dan di saat itu juga, ke-8 pedang pun terpencar yang sepertinya ada yang mengganggu formasi yang dibuat oleh Yansu. Shin Yu dan yang lainnya pun mencoba mengambil pedang mereka kembali. Yansu memberitahu bahwa ada kekuatan misterius yang telah mengganggu metode rahasianya. Dan mereka sepertinya harus menggunakan cara lain. Karena tidak ingin membuang banyak waktu lagi, Yidan pun menyarankan untuk menyebarkan orang mereka demi mencari lokasi pedang ke-9. Namun Yansu tidak ingin tergesa-gesa dan memilih untuk mengajak mereka semua ke sekte Chaoyang yang berada di pengawasan dirinya. Yida tidak setuju dan memilih untuk mencari tempat tersendiri. Karena pedang ke-9 masih belum diketahui, jadi Shin Yu pun membawa teman-temannya ke tempat tinggalnya. Shin Yu pun berpamitan kepada para pemimpin lainnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan sebuah tempat yang dikuasai oleh seseorang, yang mana dia itu telah mengetahui kedatangan dari para kultivator yang mengincar pedang giok. Dan ternyata pedang giok 9 berada di tangannya. Kembali kepada Shin Yu, di sini dia membawa Lier ke pegunungan Yunwu yang adalah tempat dia diasingkan semasa kecil. Shin Yu memperlihatkan dan memberitahu kisah masa kecilnya kepada Lier, yang mana dia dulu diasingkan oleh ayahnya karena tidak ingin dirinya dalam bahaya. Shin Yu yang juga ingin membantu ayahnya terus berlatih untuk menjadi kultivator. Untung saja dia ini tidak kesepian di tempat itu karena ditemani oleh Guru Zhao, kakek Lian, dan juga Xiao Hei. Lier pun mengerti kenapa Papilion Bintang dibangun seperti pegunungan Yanwu. Nah, saat itu juga serigala pohon datang untuk menyerang mereka. Namun dia berhenti setelah mengingat Shin Yu. Di sini, Shin Yu menanyakan tentang masa kecil dari Lier. Ternyata masa kecil Lier ini hampir sama dengan Shin Yu karena kesibukan ayahnya, dia juga tidak bisa bertemu dengan ayahnya. Dia melakukan segala cara untuk membantu ayahnya hingga sesuatu pun terjadi yang membuat Lier lelah dan memilih untuk pergi bersama Guru Lan. Shin Yu memberitahu bahwa kemungkinan ayah Lier mengalami kesulitan, jadi dia berusaha untuk melindungi Lier. Di sisi lain, kedua kakak Shin Yu mendapatkan kabar tentang kepulangan dari adiknya itu. Tidak begitu lama, Shin Yu dan teman-temannya pun sampai ke kota Yanjing dan segera pergi ke istana Raja Zhendong. Mereka disambut oleh para penjaga dan kedua kakaknya pun segera datang untuk menemui Shin Yu. Mereka sangat senang dengan kepulangan dari adik mereka karena sudah lama tidak bertemu. Shin Yu meminta untuk tidak terlalu berlebihan menyambut dirinya,
karena kedua kakaknya sekarang ini sudah menjadi jenderal dan kaisar. Di saat Xin Yu menanyakan kabar tentang ayahnya, ekspresi kedua kakaknya pun segera berubah dan memberitahu bahwa ayah mereka dan Paman Feng sedang mengasingkan diri. Tidak begitu lama, Tisen dan Xiaolu menyambut kedatangan dari Xin Yu. Bagi yang tidak tahu, mereka berdua ini adalah teman semasa kecil dari Xin Yu. Si Feng memberitahu bahwa Tisen adalah komandan kota Shuyan. Mereka segera datang kemari setelah mendengar kabar tentang Xin Yu datang. Nah, di tengah pembicaraan itu, Xiaolu merasa Lier itu adalah kakak ipar mereka. Namun Xin Yu memberitahu bahwa mereka masih belum ke tahap itu. Nah, di saat Xin Yu menanyakan tentang Guru Zhao, ekspresi kedua kakaknya kembali berubah dan memberitahu bahwa Zhou Yunxing sedang memimpin pasukan di Sungai Yandu yang sedang terkena bencana. Mereka berusaha merahasiakan sesuatu dari Xin Yu dan memberitahu bahwa Xin Zheng telah menikah. Nah, di saat itu juga, Hou Fei memperkenalkan dirinya dan karena Xin Zheng dan Si Feng adalah kakak dari Xin Yu, jadi dia akan menghormati mereka. Di sini, Xin Yu menyadari ada sesuatu yang aneh karena kedua saudaranya berusaha merahasiakan sesuatu dari dirinya. Dia pun segera pergi ke ruangan rahasia keluarganya. Di sana, Xin Yu mendengar pembicaraan ayahnya dengan Paman Feng mengenai tangan mereka yang telah dipotong oleh Dao Fangyu dan juga kematian dari Zhou Yunxing. Mendengar semua itu membuat Xin Yu kesal karena mereka telah merahasiakan semua itu kepada dirinya. Xinde mencoba menenangkan anaknya dan memberitahu bahwa dengan satu tangan dia masih bisa bertarung. Ayahnya meminta untuk tidak membuat masalah dengan mereka karena dia takut Xin Yu akan dalam bahaya. Apalagi Dao Fangyu adalah tuan muda dari sekte Chaoyang, adalah sekte kultivasi nomor 1. Xin Yu kesal karena orang kuat selalu menindas orang lemah dan tidak ada keadilan sama sekali. Xin Yu pun segera pergi untuk membalas dendam. Di saat itu juga, Paman Feng dan Xinde merasa ada seseorang yang datang, yang ternyata itu semua adalah pasukan dari Xin Yu yang mana mereka datang untuk melindungi mereka. Lier memberitahu bahwa mereka semua adalah bawahan dari Xin Yu. Kembali kepada Xin Yu, dia yang marah mengubah mode santainya menjadi mode bertarung. Di sisi lain, Yanlong dan Yansu sedang berada di sekte Chaoyang. Di sana, Yanlong agak kesal karena Yansu mengirim orang-orang yang tidak berguna untuk mencari pedang giok. Yansu memberitahu karena banyak monster yang berada di alam liar, dia merasa bahwa mereka sedang melindungi sesuatu. Jadi karena itulah, dia meminta sekte Chaoyang pergi ke sana karena mereka lebih paham tentang lokasi alam liar. Yansu memberitahu dia akan membawa Dou Fangning ke domain Immortal Fenglai setelah mereka berhasil menemukan pedang giok. Dou Fangyu pun sangat senang karena dia sudah muak dengan para manusia di benua Xianlong. Dan ketika dia masuk ke Fenglai, maka dia akan menghabisi mereka semua. Nah, saat itu juga Xin Yu pun datang dan mencari Dou Fangyu. Yansu menanyakan kenapa Xin Yu bisa marah kepada Dou Fangyu. Mereka yang tidak tahu siapa Xin Yu dijelaskan oleh Yansu. Dan Dou Fangning pun sadar bahwa Xin Yu ini adalah anak dari Xinde. Xin Yu yang sangat marah akan menghabisi Dou Fangyu. Dan ini ternyata tidak sendirian karena para penjaganya juga menyusul. Xin Yu lalu melihat apa yang telah terjadi kepada ayahnya dan Guru Zhao. Mereka yang hanya datang berdua saja diserang habis-habisan oleh Dou Fangyu. Guru Zhao yang adalah seorang jenderal terus berusaha untuk melindungi rajanya hingga ajal menjemput dirinya. Xin Yu pun mengingat kenangan dia bersama gurunya yang telah mengisi masa-masa kecilnya. Dou Fangning meminta maaf kepada Xin Yu karena bagaimanapun mereka tidak tahu Xinde dan Zhou Yunxing adalah orang-orang penting bagi Xin Yu. Dan karena anaknya sedang menjalani misi untuk mencari pedang giok, dia meminta ampun kepada Xin Yu. Dou Fangyu menjelaskan bahwa ini semua ada salah paham, apalagi dia merasa yang kuat bisa melakukan segalanya. Mendengar semua itu, membuat Xin Yu semakin marah dan langsung menyerangnya. Dou Fangning kembali meminta ampun kepada Xin Yu. Xin Yu sangat marah karena mereka semua menindas yang lemah, dan kini dia berencana untuk menghabisi mereka semua. Yansu mencoba menenangkannya karena hal itu akan menyinggung banyak immortal. Nah, saat itu juga Yanlong malah menghabisi Dou Fangyu dan membuat mereka semua terkejut.
Dia menyarankan untuk menyegel Nation Soul mereka dan menghancurkan Sekte Choyang selamanya. Yansu mencoba menenangkannya karena jika Xinyu menghapus Sekte Choyang, hal itu akan melanggar aturan dunia immortal. Yang mana para immortal dari galaksi Baoluan telah membuat aturan bahwa praktisi tidak boleh ikut campur dalam konflik dinasti manusia. Jika Xinyu tetap menghancurkan Sekte Choyang, hal itu akan membuat marah para Master Immortal. Namun Xinyu tetap memusnahkan Sekte Choyang. Untung saja itu semua hanyalah pikiran liar dari Xinyu dan dia ini memilih untuk tidak menyerang mereka karena dia tidak pernah menyerang orang yang tidak bersalah. Tapi jika Sekte Choyang kembali menindas orang lemah, dia berjanji akan menghancurkan mereka. Mendengar hal itu, Do Fengling pun berterima kasih atas belas kasih dari Xinyu dan dia itu berjanji tidak akan mengganggu keluarganya lagi. Hao Feng bingung kenapa Xinyu ini tidak menyerang mereka. Xiao He menjelaskan jika mereka melakukan semua itu, maka mereka sama saja dengan Dao Fengyu. Nah, saat itu juga Xiao Lu muncul dan memperlihatkan tangan kanannya telah kembali. Yang ternyata ini semua berkat liar. Dia juga menyembuhkan Xinde dan Paman Feng. Xinde tidak menyangka ada metode penyembuhan yang sangat indah. Xinde pun sangat senang, namun liar memberitahu bahwa tangan ini berbeda dengan tangan yang asli dan membutuhkan banyak waktu untuk menggunakannya. Xinde lalu mengajak Xiaoyu untuk saling berbicara tepat di mana pohon yang masa kecil Xinyu tanam. Di sana dia menjelaskan bahwa setelah Xinyu meninggalkan benua Xianlong, mereka telah banyak mendapatkan masalah. Dan untuk masalah Do Fengyu, ini semua karena kekuatan mereka lemah. Jadi dia hanya bisa merahasiakan semua itu dari Xinyu. Dan lagi-lagi, Xinyu kembali membantu dirinya yang membuat Xinde merasa bersalah kepada anaknya. Xinyu memberitahu bahwa setiap dia mengalami kesulitan, dia ini selalu mengingat keluarganya, yang mana hal itu membuat dia menjadi semangat. Di tengah pembicaraan, Yanlong menghubungi Xinyu untuk segera pergi ke alam liar. Xinyu pun memberikan ayahnya sebuah token untuk menghubungi dirinya. Dia pun pergi bersama Hao Fei dan Xiao He. Dia meminta Xinde untuk tidak khawatir kepada Xinyu. Xinde pun hanya tertawa dan tidak menyangka anaknya sudah tumbuh menjadi kuat. Xin lalu berpindah ke alam liar, yang mana di sana para pemimpin sudah berkumpul tepat di hadapan sebuah goa yang dipimpin oleh orang yang tidak kita kenal. Yanlong memberitahu bahwa mereka merasakan aura pedang giok di dalam gua itu. Namun setelah mengirim beberapa anak buah, ada serangan yang muncul dari berbagai arah dan menyebabkan banyak anak buah mereka yang meninggoy. Setelah serangan tadi, mereka mencoba kembali mengirim pasukan, namun sampai saat ini belum ada yang kembali. Dan perintah pemanggilan tidak bisa dilakukan dalam gua tersebut. San Yan pun merasa ini semua ada sebuah jebakan dan dia ini tidak ingin masuk ke dalam sana. Tapi karena keberadaan pedang ke-9 berada di tempat itu, jadi mereka tidak punya pilihan lain selain masuk ke sana dan berhati-hati. Karena tempat ini agak gelap, jadi San Yan menggunakan kekuatannya untuk melihat ke depan. Namun penglihatannya terbatas, jadi Hao Fei pun menggunakan kekuatannya dan menyadari ada hawa dingin yang menuju ke tempat mereka. Tapi ternyata tidak hanya itu saja, karena ada magma yang muncul dan mereka pun segera melarikan diri. Untung saja mereka berhasil melarikan diri, namun banyak anak buah yang meninggoy. Karena mereka sudah masuk terlalu dalam, jadi mereka tidak ingin kembali. Namun lagi-lagi muncul sebuah jebakan yang menghadang mereka. Xinyu menyadari bahwa batu-batu itu muncul dari sebuah segel. Jadi dia meminta mereka semua untuk menghancurkan segel tersebut, dan di saat itu juga mereka pun dibawa ke sebuah tempat yang mana di sana memiliki banyak pintu yang membingungkan mereka. Di saat Xinyu membaca tulisan di batu itu, tiba-tiba saja mereka yang memiliki kultivasi tinggi mendapatkan sebuah tekanan. Ida pun merasa yang menuliskan sajak itu adalah seorang Golden Immortal ataupun seorang legendaris. Yansu memberitahu dia memiliki sebuah rencana untuk melewati situasi ini. Tapi dia meminta untuk menyerahkan pedang ke-9 kepada dirinya. Dia pun meminta teman-temannya untuk menyerahkan token jiwa mereka kepada dirinya, supaya mereka bisa mengetahui pintu mana yang bisa mereka masuki. Dia berjanji akan memperlakukan keluarga mereka dengan baik.
Mereka pun setuju dan mulai masuk ke tempat itu. Satu persatu cahaya token mulai mati dan tinggal satu lagi. Namun ternyata token itu juga mati dan membuat mereka bingung jalan mana yang harus mereka lewati. Shinyu memiliki sebuah rencana lain yang mana dia meminta Yansu untuk menggunakan pedang giok mereka untuk kembali mengetahui di mana letak pedang giok 9. Mereka pun akhirnya menemukan jalan yang mana harus mereka tuju. Walaupun mereka masih agak ragu, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam sana. Karena hawa keberadaan dari pedang giok mulai tidak terkendali, mereka pun segera mengikuti Shinyu. Namun di saat itu juga magma mengurung mereka dan menutup jalan keluar. Mereka pun segera membentuk pertahanan, namun kumpulan magma itu tidak bisa mereka tahan. Nah, tiba-tiba saja mereka kembali berpindah. Yang mana kali ini mereka dibawa ke tempat orang misterius itu. Di sana, dia memuji mereka untuk memberitahu bahwa dialah pemilik dari pedang ke-9 dan sekaligus penguasa alam liar bernama Yanmo. Tentu saja mereka tidak langsung percaya begitu saja dengan perkataan dari Yanmo. Jadi Yanmo pun memperlihatkan pedang giok 9 kepada mereka semua. Nah, ternyata Yanlong menyadari Yanmo ini menggunakan sebuah ilusi untuk mengubah penampilannya. Yanmo pun tertawa dan menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah naga hitam. Dan kemungkinan posisinya ini lebih tinggi dari Yanlong. Walaupun pedang ke-9 berada di tangan klan naga, namun Yanmo memberitahu bahwa dia ini tidak ada kaitan dengan klan naga. Shinyu menyadari bahwa Yanmo membawa mereka kemari karena juga ingin masuk ke gerbang peri. Yanmo memuji kepintaran dari Shinyu karena bisa menyadari tujuannya. Tapi Yansu menolak Yanmo untuk bergabung karena dia itu telah menghabisi bawahannya. Yanmo lalu menunjukkan bawahan Yansu dan memberitahu bahwa gua ini dibuat oleh seorang immortal yang sudah lama ditinggalkan. Dia berhasil masuk kemari dan mendapatkan pedang giok. Tidak hanya itu saja, dia juga mendapatkan kemampuan untuk keluar masuk dari gua kematian. Awalnya Yanmo ini tidak ingin bekerja sama dengan mereka, namun setelah melihat mereka berhasil melewati berbagai jebakan, Yanmo pun tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Yanmo menjelaskan dia hanya ingin menguji apakah mereka itu memang layak sebagai pemegang pedang giok. Dan karena mereka telah berhasil, dia pun mengakui kemampuan mereka. Ida yang merasa Yanmo akan berkhianat segera menyerangnya. Dilong juga memikirkan hal sama dengan Ida dan meminta mereka untuk segera menghabisi Yanmo. Saat itu juga Yanmo pun mengancam mereka. Karena posisinya sebagai penguasa alam liar, jadi dia ini bisa dengan mudah mengendalikan hewan-hewan di sini. Jadi dia bisa kapan saja memanggil para hewan ilahi untuk menyerang mereka. Shinyu merasa bahwa menambah satu orang dalam sekutu tidak akan menjadi masalah. Apalagi Yanmo itu menawarkan untuk bekerja sama, yang mengartikan dia ini tidak akan sudi untuk memberikan pedang giok kepada siapapun. Setelah mendengar perkataan dari Shinyu, para pemimpin pun setuju. Yanmo lalu membawa mereka semua untuk keluar dari gua itu. Dan karena aliansi sudah dibentuk, dia pun meminta untuk mengumpulkan semua pedang supaya mereka bisa mengetahui lokasi dari gerbang peri. Kesembilan pedang pun saling berhubungan dan menunjukkan kepada mereka semua di mana lokasi keberadaan dari gerbang peri. Yang ternyata tempat itu berada di dalam laut galaksi Baoluan. Dilong pun sangat senang dan meminta para saudaranya untuk menghubungi Dinai. Sanyan tidak menyangka gerbang peri berada di galaksi Baoluan, yang mana tempat itu dipenuhi oleh binatang yang sangat buas. Yansu memberitahu bahwa lokasi gerbang peri berada di Pulau Jinmu dan kemungkinan tidak akan ada binatang buas di sana. Karena gerbang peri sangatlah berbahaya, jadi Yanmo menanyakan berapa orang yang harus mereka bawa. Yanlong menyarankan bahwa yang memiliki satu pedang tidak akan bisa membawa orang lagi. Tentu saja hal itu tidak diterima oleh pemimpin yang lain, apalagi Yansu yang memiliki banyak pengikut. Jadi dia pun menyarankan satu pedang bisa membawa 3 orang termasuk dirinya. Dan lagi-lagi saran ini tidak diterima oleh sebagian pemimpin. Hingga Shin Yun pun menyarankan untuk satu pedang bisa membawa 2 orang. Para pemimpin pun setuju tapi tidak untuk Dilong. Karena dia merasa Shin Yun ini ingin menghambat dirinya dan para saudaranya. Yanmo juga bingung karena dia juga memiliki banyak anggota yang harus dia bawa.
Tanpa pikir panjang, dia itu langsung saja menghabisi Dilong dan mengambil pedangnya. Dilong dan para saudaranya pun harus tewas di tempat itu. Dan Dinai pun menyadari bahwa para saudaranya baru saja mati. Yanmo yang sudah mendapatkan 2 pedang jadi bisa membawa 4 orang. Mereka tidak menyangka dengan apa yang baru saja terjadi karena Yanmo dengan mudah menghabisi Dilong dan para saudaranya. Yanlong pun menyadari Yanmo ini sudah berubah dan mulai membuat mereka tidak percaya lagi. Yanmo menjelaskan bahwa baginya sekutu adalah kumpulan orang-orang yang kuat. Dan di hadapannya kuil Joshua hanyalah seorang serangga. Berbeda dengan mereka karena Yanmo sudah mengetahui kekuatan mereka masing-masing. Dan dia itu tidak akan berani untuk bermusuhan dengan mereka. Dia pun penasaran kenapa kuil Joshua tidak dihabisi sejak awal. Yanlong menjelaskan bahwa mereka memiliki perjanjian, tapi karena hal ini sudah terjadi, mereka pun tidak membutuhkan kuil Joshua lagi. Yanlong menyarankan Xinyu untuk bersikap seperti mereka, namun Xinyu tidak ingin mengambil keuntungan dari siapapun. Karena ke-8 saudara Dinai sudah meninggoy, kemungkinan dia itu akan menganggap hal ini adalah perbuatan dari Xinyu. Walaupun Dinai tidak akan bisa mengalahkannya, tapi Xinyu takut dia itu akan mengincar keluarganya. Yanmo akan bertanggung jawab dan seharusnya Dinai tidak akan berani menyerang Xinyu karena ada gurulan di belakangnya. Tapi Xinyu tidak ingin merepotkan gurunya lagi. Berhubung perjalanan ke Jinmu dari benua Xianlong sangatlah jauh, jadi Yanmo meminta mereka untuk melakukan persiapan dan mereka akan bertemu lagi dalam 3 tahun di Pulau Jinmu. Para pemimpin pun sepakat dengan pendapat dari Yanmo. Kembali kepada Xinyu, dia ini merasa khawatir kepada ayahnya karena telah lama tidak bertemu. Untung saja sesampai di sana tidak terjadi apapun kepada kerajaan dan keluarganya. Melihat wajah Xinyu yang cemas, ayahnya pun penasaran apa yang telah terjadi. Xinyu pun menjelaskan semuanya mengenai musuh yang sedang mengincarnya kemungkinan akan datang kemari. Jadi dia itu sangat khawatir musuhnya menyerang keluarganya, apalagi identitas aslinya sudah menyebar. Ditambah, dia dan Xiaohui akan melakukan ujian kesengsaraan surgawi 6-9. Jadi Xinyu tidak akan berada di sini untuk melindungi keluarganya. Dan jika dia mengutus Hofei, dia takut Hofei akan mengamuk dan malah membahayakan keluarganya. Ayahnya pun mencoba untuk menenangkan Xinyu dan meminta untuk tidak menanggung semua itu sendirian. Dan meskipun mereka tidak begitu kuat, keluarganya ini sudah mengenal dengan baik area di kota Yanjing. Keluarganya pun terus menenangkan Xinyu karena sebagai keluarga mereka akan berbagi kesenangan dan kesulitan secara bersama-sama. Scene lalu berpindah ke kuil Joshua. Dina yang sudah kehilangan para saudaranya mulai menjadi tidak waras. Apalagi semua cabang kuil Joshua sudah dihancurkan oleh Istana Naga Hijau dan mesin bisu merampok semua harta mereka. Bahkan di tempatnya itu sedang terjadi sebuah penyerangan. Setelah mendengar semua saudaranya telah tewas, hal itu sangatlah menyakiti hati Dinai. Dia pun sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi dan tidak akan takut kepada siapapun. Di saat penyerangan terjadi, Dinai pun mengamuk dan menghabisi semua musuh di hadapannya. Penjaga yang bernama Yanxin memberitahu bahwa Yinsu adalah pangeran dari dinasti Yulong di benua Xianlong. Mendengar hal itu, Dinai pun meminta untuk mengumpulkan semua pasukannya karena mereka akan melakukan penyerangan besar-besaran terhadap dinasti Yulong. Di sisi lain, Xiaohui sedang melakukan ujian kesengsaraan. Walaupun Xiaohui dengan mudah melewati guntur surgawi keempat, tapi Xinyu merasakan sebuah firasat buruk. Di saat Xiaohui melakukan ujiannya itu, ada sesuatu yang membuat Xinyu bingung dengan serangan dari guntur surgawi. Dia pun mencoba menggunakan kekuatannya untuk membantu Xiaohui dan terus menyemangatinya, jika tidak, maka jiwanya akan dalam bahaya. Nah, tepat di saat itu, Xiaohui pun sudah berhasil menyelesaikan ujiannya. Dia pun kembali mendapatkan sebuah perubahan yang membuat Xinyu sangat terkejut. Apalagi dalam ujian tadi, guntur surgawi sempat meningkat beberapa kali. Xiaohui ternyata menyadari hal itu, jadi karena itulah dia ini sangatlah fokus. Dia memberitahu dia juga akan membantu Xinyu dalam melewati ujiannya nanti. Nah, saat itu juga Hofei memberitahu bahwa kuil Joshua sangatlah licik karena mereka melakukan penyerangan di berbagai area.
Shin Yu berencana untuk menangkap Dinai supaya masalah ini bisa dia selesaikan. Di saat Shin Yu sedang memikirkan sebuah rencana, Lier pun mendatanginya. Nah, di sini Shin Yu memberitahu bahwa dia itu ingin menyebarkan informasi ujian kesengsaraannya kepada Dinai. Lier tidak ingin Shin Yu melakukan hal itu karena ujiannya sudahlah sangat berbahaya, apalagi jika Dinai datang untuk bertarung dengannya. Shin Yu mencoba untuk menenangkan Lier, namun hal itu tidak berhasil dan malah membuat Lier kesal. Saat itu juga, Sinde pun datang dan meminta anaknya ini untuk memikirkan rencananya dengan matang. Shin Yu sudah memikirkan semuanya, apalagi dia ini takut keluarganya akan dalam bahaya karena perbuatan ceroboh dari dirinya. Sinde pun akan mendukung semua keputusan Shin Yu, tapi dia meminta untuk membawa para penjaga di sisinya. Dan ayahnya juga meminta Shin Yu untuk tidak terlalu khawatir kepada dirinya karena dua saudaranya juga akan berusaha untuk melindungi dirinya dan kerajaan mereka. Dan ayahnya juga memberikan nasihat kepada Shin Yu untuk lebih memahami perasaan wanita. Shin lalu berpindah kepada Dinai yang mana dia ini sudah mengetahui Shin Yu akan melakukan ujian kesengsaraan. Dan Shin merasa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Shin Yu. Tapi Dinai sudah tidak mempedulikan hal itu dan dia ini akan tetap pergi karena itu adalah kesempatan dia untuk menghabisi Shin Yu. Kembali kepada Shin Yu, di saat mereka berkumpul, Hou Fei memberitahu bahwa Lier tidak ingin bertemu dan hanya memberikan sesuatu kepadanya. Shin Yu mempercayakan keluarganya kepada Xiao Hei dan dia pun segera pergi bersama Hou Fei dan beberapa anak buahnya. Kita pun dibawa ke Pulau Xinhe yang adalah tempat di mana Shin Yu akan melakukan ujiannya. Dari kejauhan, dia memainkan sebuah musik untuk membantu Shin Yu. Kembali kepada Shin Yu, dia mengingat perkataan dari Lier bahwa kesengsaraan 6-9 akan mengejutkan dirinya. Tidak begitu lama, Shin Yu pun memulai ujian kesengsaraannya. Setelah menerima guntur ketiga, Shin Yu merasa tidak ada perubahan di serangan ini dan juga Dinai tidak datang kemari. Dia pun merasa bahwa tujuan Dinai adalah kota Jianing. Dan ternyata benar, para pasukan dari kuil Joshua sedang melakukan penyerangan. Walaupun banyak penjaga sedang bersama Shin Yu, Xiao He merasa mereka ini bisa mengalahkan pasukan dari kuil Joshua. Sinde pun memberikan semangat kepada para pasukannya dan meminta mereka untuk berjuang sampai mati. Sinde lalu menyerahkan tempat ini kepada Xiao He dan Paman Feng, sedangkan dia dan Yan Kui akan pergi ke pusat kota Yuanjing. Peperangan pun terjadi di kota Yuanjing, yang mana dalam pertarungan itu banyak memakan para korban dari kedua belah pihak. Xiao He lalu maju untuk berhadapan dengan Yan Xin dan para pasukannya. Tidak ingin kalah dalam pertarungan ini, Xin Feng pun maju untuk menghentikan para kultivator iblis. Di sisi lain, Lier terus memainkan Kong Hu-nya untuk membantu Shin Yu melewati ujian kesengsaraannya. Nah, di tengah ujian, Shin Yu meminta Hou Fei untuk segera pergi ke kota Yanjing. Namun Hou Fei tidak ingin pergi karena dia itu sudah berjanji untuk melindungi Shin Yu. Tapi Shin Yu terus memintanya hingga Hou Fei dan para pasukannya pun mau tidak mau pergi meninggalkan Shin Yu. Di saat guntur kelima menyerang Shin Yu, dia pun segera menggunakan bayangannya untuk menghancurkan guntur kelima. Nah, tepat di saat itu juga terlihat Dinai juga sudah mulai datang. Kembali ke kota Jianjing, di sana pertarungan masih terjadi antara keluarga Xin dan pasukan kuil Joshua. Mereka yang adalah kultivator iblis sangatlah merepotkan pasukan dari keluarga Xin. Di saat Xin Feng dan pasukannya kewalahan, untung saja Yan Kui dan Xinde datang untuk membantu mereka. Yang sepertinya urusan dia di pusat kota sudah selesai. Nah, di saat Yan Xin mau menghabisi Xinde, untung saja dia itu diselamatkan oleh Hou Fei. Para pasukan yang tadi melindungi Shin Yu juga datang dan mereka pun telah berhasil memenangi pertarungan ini. Tapi sayangnya, Dinai tidak menyerang kemari, yang mana hal itu membuat Hou Fei khawatir kepada Shin Yu.
Kembali kepada Shinyu, yang mana Dinai sudah datang kemari untuk membalaskan dendam para saudaranya. Dinai memberitahu jika bukan karena Gurulan, mereka itu sudah sejak lama menghabisi Shinyu. Shinyu menjelaskan bahwa ini semua adalah balasan untuk Will Joshua karena mereka telah banyak melakukan kejahatan. Dan hari ini dialah yang akan menghukum Dinai atas perbuatannya selama ini. Dinai yang marah segera menyerang Shinyu, yang mana tepat di saat itu juga Guntur juga menyerang Shinyu. Shinyu pun mau tidak mau berusaha untuk menahan kedua serangan besar itu. Melihat Shinyu yang kesulitan, dia pun memanfaatkan hal itu dan memberitahu bahwa Shinyu akan mati bersama semua orang di kota Jianjing. Di saat Shinyu terpojok, dia pun mengingat perkataan dari ayahnya dan juga Lier. Shinyu pun mulai kembali tenang dan tidak akan ada yang bisa menghentikan dirinya. Shinyu pun akhirnya menggunakan gerakan inti bintang, yang mana hal ini sudah lama Mimin tidak lihat. Xing He Dou. Nah, di tengah pertarungan itu, ternyata Dinai berencana untuk mati bersama dengan Shinyu. Shinyu mencoba menahan serangan Dinai menggunakan emblem pemberian Lier, dan seketika senar dari Kong Hua-nya putus dan membuat Lier merasa khawatir kepada Shinyu. Hofei yang mengkhawatirkan Shinyu segera kembali ke Pulau Shinsei dan berusaha untuk mencari keberadaan dari Shinyu. Dia pun terus mencari ke sana kemari, namun sayangnya Hofei tidak menemukan di mana Shinyu berada. Nah, ternyata Shinyu itu terkubur oleh bebatuan, tapi untung saja air mata meteor bisa mengobatinya dan dia pun berhasil kembali. Hofei pun segera memberitahu hal tersebut kepada keluarga Shinyu dan membuat mereka merasa lega. Shinyu memberitahu Hofei bahwa di ujiannya tadi ada sesuatu yang berbeda, yang mana semua kekuatan dari Guntur hanya berfokus pada Guntur ke-6. Hal itu sangatlah membuat Shinyu kesulitan, ditambah ada Dinai yang meledakkan jiwanya. Tapi untung saja ada air mata meteor dan formasi penjaga pemberian Lier yang membuat dirinya masih bisa bertahan hidup. Di sisi lain, Lier masih menunggu kepulangan dari Shinyu. Terlihat dari wajahnya ini, Lier sangatlah khawatir kepada Shinyu. Tidak ingin mengganggu pertemuan mereka, keluarga Shinyu dan Hofei pun pergi dari sana. Shinyu berterima kasih kepada Lier atas formasi yang dia berikan. Lier yang sudah sangat khawatir meminta Shinyu untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi. Karena dia sangat takut jika Shinyu melakukan kesalahan sedikit saja, hal itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Shinyu pun berjanji untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Nah, di tengah pembicaraan, Paman Lan datang untuk memberikan selamat kepada Shinyu karena sudah berhasil melewati kesengsaraan surgawi 6-9. Karena ujian kesengsaraan berikutnya tidak begitu mudah, jadi Paman Lan meminta Shinyu untuk berhati-hati. Nah, Paman Lan yang tahu Shinyu akan pergi ke gerbang peri, meminta Shinyu untuk membawa Lier di sisinya. Shinyu sempat takut untuk membawa Lier karena di sana sangatlah berbahaya. Namun, Paman Lan memberitahu bahwa Lier ini memiliki sebuah pusaka yang bisa melindungi tubuhnya. Dan Paman Lan juga merasa keberadaan Lier di sisi Shinyu akan sangat membantu. Karena gerbang peri memiliki banyak benda pusaka, jadi banyak orang yang mengincarnya. Dan hal itu sangatlah berbahaya dan mengancam nyawanya. Jadi Shinyu harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Ditambah dia tidak ingin Lier terluka. Karena keberangkatan mereka masih lama, jadi Shinyu meningkatkan senjata rohnya dengan permata tingkat tinggi. Tidak hanya itu, tentu saja Shinyu melakukan latihan untuk meningkatkan kemampuannya dalam bertarung. Dia sering melakukan latihan tanding dengan Xiaohe dan bahkan dia itu menggunakan bayangannya untuk saling berlatih. Tidak begitu lama, senjata roh Shinyu pun telah berhasil ditingkatkan, yang mana senjatanya itu bisa berubah dalam beberapa bentuk. Hari keberangkatan Shinyu pun telah tiba untuk menuju Pulau Jinmu dan berkumpul bersama pemimpin lainnya. Di perjalanan mereka, Lier kagum dengan senjata roh yang dimiliki oleh Shinyu. Shinyu menjelaskan bahwa senjatanya ini bernama Heiyuan. Dia menggunakan banyak senjata tinggi untuk meningkatkan kemampuan dari Heiyuan. Setelah perjalanan jauh yang mereka tempuh, Shinyu telah berhasil sampai ke Pulau Jinmu. Shinyu menanyakan kenapa Yansu hanya pergi sendiri.
yang ternyata Sekte Jiang dan Sekte Lan saling berebut untuk ikut. Jadi untuk menghindari keributan, dia pun memutuskan untuk pergi sendiri. Tidak begitu lama, Yanmo datang dan memberitahu bahwa Yanxi tidak bisa ikut, jadi dia hanya membawa 2 bawahnya saja. San Yan tidak membawa orang karena dia merasa dengan jumlah mereka yang sudah sangat banyak ini, semestinya sudah cukup untuk melewati galaksi Baoluan. Yansu meminta untuk tidak meremehkan galaksi Baoluan karena di sana sudah dipenuhi oleh binatang buas yang sudah berada di tahap Dechang. Sebelum pergi, Yan Longjin memutuskan pembagian benda pusaka di gerbang peri. Jika jumlah benda pusaka ada banyak, maka akan dibagi sesuai dengan pedang giok. Dan jika hanya sedikit, jadi yang cepatlah yang akan mendapatkannya. Tidak begitu lama, mereka pun mulai berangkat ke galaksi Baoluan. Yansu menjelaskan bahwa aura langit dan bumi galaksi Baoluan sangatlah kuat. Tempat ini sering digunakan untuk latihan oleh para kultivator immortal, iblis, dan monster. Karena binatang buas di sana sangatlah kuat, jadi Yansu meminta untuk terbang dengan cepat. Nah, baru saja masuk, mereka sudah disambut dengan tekanan yang sangat kuat. Xinyu menggunakan kekuatannya untuk menenangkan mereka semua. Nah, di saat dia berbicara dengan Lier, mereka pun langsung diserang oleh hiu besar. Yanlong pun maju untuk menghadapinya, namun dia ini cukup kesulitan. Untung saja Yanmo juga membantu dan dengan mudah dia itu menyerangnya. Namun sayangnya darah dari si hiu memancing gerombolan hiu lainnya. Mereka yang bingung diberitahu oleh Lier bahwa para binatang buas ini tertarik dengan bau darah. Xinyu pun meminta Lier untuk berhati-hati dan tepat di saat itu juga para binatang buas pun kembali menyerang. Mereka semua berusaha untuk menghalau semua serangan sambil menyerang mereka satu persatu. Nah, di saat mereka telah berhasil mengatasi para hiu, di saat itu juga muncullah kepiting yang sangat besar yang bahkan Yanmo dan Yanglong terlihat kecil. Tidak diam gitu saja, Xinyu dan para pemimpin lainnya mencoba untuk menyerang kepiting ini, namun hal itu tidak berhasil. Xinyu menyadari walaupun binatang buas sangatlah kuat, tapi mereka tidak begitu pintar. Jadi dia pun meminta mereka semua untuk melarikan diri. Untung saja di sini Lier berhasil menyelamatkan Xinyu dan mengurung kepiting tersebut. Di saat mereka kebingungan di mana lokasi gerbang peri, saat itu juga muncul sebuah cahaya yang mana mereka merasa itu ada lokasi gerbang peri. Namun kepiting pun kembali muncul untuk menghalangi mereka semua. Pertarungan pun kembali terjadi antara mereka. Tidak ingin berlama-lama, mereka pun segera masuk ke dalam laut, tapi tiba-tiba saja cahaya tadi pun menghilang dan tidak ada gerbang peri di sana. Nah, saat itu juga Xinyu meminta mereka untuk mengeluarkan pedang giok supaya mereka bisa mengetahui keberadaan dari gerbang peri. Untung saja pemikiran Xinyu benar dan mereka pun berhasil menemukan keberadaan dari gerbang peri dan membuat para monster tadi meninggoy. Mereka tidak menyangka ada tempat yang sangat indah di dunia ini. Di sini terlihat salah satu anggota dari Ida membuat sebuah pergerakan yang sangat mencurigakan. Dan di saat itu juga dia langsung menyerang San Yan dan membuat dia langsung meninggoy. Serangan lainnya pun muncul dan menyerang para anggota lainnya. Melihat ada sebuah serangan yang menuju ke Lier, Xinyu pun segera melindunginya. Dan untung saja benda pusaka Lier melindungi mereka berdua. Mereka semua pun terkejut dengan apa yang telah terjadi, yang mana serangan itu berasal dari 2 orang klan iblis dari benua Tenglong bernama Howlan dan Hochan. Howlan tidak menyangka Xinyu dan Lier bisa bertahan dari serangannya. Di saat Xinyu memberikan salam, Howlan mengetahui yang digunakan oleh Lier adalah pusaka pelindung tubuh yang diberikan oleh seorang immortal. Jiao pun memberikan hormat kepada kedua leluhurnya, begitu juga dengan si Tusu dan Ida. Di sini Ida tidak menyangka mereka akan datang kemari. Mendengar perkataan dari Ida membuat Hochan kesal, tapi untung saja Howlan menghentikannya. Howlan yang penasaran kenapa pemaisuri Istana Yansu tidak datang kemari dijelaskan oleh si Tusu bahwa pemaisurinya sedang ada urusan dan sebagai gantinya dia mengutus tetua di sampingnya. Yanlong terluka cukup parah akibat serangan tadi, dan sedangkan Yanmo sangat marah karena Xiaoshu dan Hou Luan tewas akibat serangan tadi.
Holland dan Hokan sempat marah mendengar perkataannya itu, tapi untung saja Yanlong segera meminta maaf dan meminta untuk mengampuni temannya ini. Dia juga menjelaskan bahwa 3 orang yang bersamanya adalah para wakil kerajaan yang selalu berada di istana. Ho-chan lalu memberikan perintah kepada mereka semua untuk membuka gerbang peri. Dan selama mereka tunduk kepadanya, dia akan memberikan pusaka gerbang peri. Nah, di saat itu juga ada serangan yang datang yang ternyata berasal dari Master Toshid bernama Hong Lian. Ketika Holland meremehkan kedatangannya, di saat itu juga ada Master Toshid lainnya bernama Xiurao. Dia datang kemari karena kedua sekte miliknya telah banyak mati untuk mencari keberadaan dari pedang giok. Nah, ternyata bukan mereka berdua saja yang datang. Di sana sudah ada 3 leluhur dari Yansu bernama Gaming, Gansu, dan Gansan. Holland sudah mengetahui kemampuan mereka berlima dan merasa hal itu tidak akan cukup untuk menghadapi mereka berdua yang adalah praktisi iblis. Melihat kedatangan mereka, Xin Yu merasa benda pusaka di gerbang peri akan diambil alih oleh para master ini. Tapi Li Er memberitahu bahwa pusaka peri akan jatuh kepada orang yang ditakdirkan. Nah, ternyata Ida mendengar perkataan mereka dan matanya itu langsung bertemu dengan mata Xin Yu. Gansu meminta untuk tidak saling berselisih karena gerbang peri tepat berada di depan mereka. Kedua saudara ini pun setuju dan mereka pun mulai memasukkan pedang giok yang adalah kunci untuk membuka gerbang peri. Tapi di saat itu juga Ida meminta untuk tidak terlalu terburu-buru, jika tidak mereka tidak akan bisa membuka gerbang peri. Mendengar hal itu membuat Ho-chan marah, tapi Ida mengancam untuk menghancurkan pedang giok di tangannya. Di sini Ida memberitahu karena Guru Lan adalah orang yang paling kuat di antara semua orang di sini, jadi dia meminta Xin Yu untuk mengusulkan aturan di dalam gerbang peri. Xin Yu paham dan membuat aturan jika benda pusaka lebih dari 9 maka akan dibagi secara adil berdasarkan pedang giok yang mereka miliki. Xin Yu juga memberitahu bahwa guru mereka tidak tertarik dengan apa yang ada di dalam gerbang peri, dan gurunya itu hanya ingin dia dan Li Er mendapatkan sebuah pengalaman. Dan satu lagi, Xin Yu meminta mereka semua untuk tidak saling menghabisi satu sama lain. Setelah mendengar para tetua setuju, Ida dan Xin Yu segera memasukkan pedang giok mereka. Nah, di saat itu juga mereka pun dibawa ke sebuah tempat yang entah berantah. Dia lalu membawa Xin Yu karena dia merasakan seseorang telah meletakkan sebuah formasi yang sangat misterius, yang mana formasi itu akan membuat mereka tersesat. Nah, mereka pun menemukan sebuah sajak di bongkahan batu, yang mana tulisan ini sama dengan tulisan di gua alam liar. Saat itu juga ada seseorang yang berbicara dan menyambut mereka. Dia itu bernama Niyang yang adalah pemilik dari gerbang peri. Seketika ada suara suling yang membuat mereka sakit kepala. Lier pun meminta untuk mempertahankan cahaya pelindung jiwa dan tidak terpengaruh oleh suara itu. Niyang memberitahu bahwa jika ingin mendapatkan pusaka peri, mereka harus bisa melewati ilusi iblis. Karena setelah mereka masuk kemari, hidup dan mati mereka tidak akan bisa dikendalikan lagi. Xin Yu yang sudah mulai masuk ke dalam ilusi melihat gurunya. Untung saja Xin Yu berhasil mengendalikan dirinya dan menghilangkan ilusi itu. Sedangkan para master lainnya juga masih terus berusaha untuk menahan semua ilusi ini. Tapi karena kultivator iblis selalu memiliki niat jahat, jadi jauh-jauh pun tidak bisa terkendali lagi. Yanmo yang teringat dengan kematian dari kedua bawahannya mulai masuk ke dalam ilusi dan ingin membalas dendam. Dia pun langsung saja menghabisi Jiaoju. Melihat hal itu, Xin Yu mulai merasa Yanmo juga akan menjadi gila. Si Tusu yang juga mulai menjadi gila segera dibantu oleh tetua dari istananya. Yanmo yang sudah tidak terkendali lagi dan sangat dendam kepada klan iblis langsung saja menyeburkan si Tusu ke dalam magma. Para pemimpin terus mencoba untuk menahan ilusi ini, sedangkan di sisi lain, Yanlong yang juga ingin berenang di magma, untung saja dihentikan oleh Yanmo, dan dia itu pun segera menahan pergerakan dari Yanlong.
Mereka semua pun terus menahan ilusi ini, hingga Shinyu pun mulai masuk ke dalam ilusi dan melihat kejadian dulu di saat ayahnya sedang melakukan ujian kesengsaraan. Dia yang berusaha melindungi ayahnya harus gagal karena Wu Xing berhasil menghabisi Di King. Shinyu mencoba untuk menahan semua ilusi ini, namun ilusi itu terus berpindah, yang mana Shinyu terus diperlihatkan kegagalan di dalam menyelamatkan keluarga dan sahabatnya sendiri. Bahkan dia melihat Dinai menghabisi para saudaranya dan kerajaannya. Shinyu mencoba untuk melawan, namun lagi-lagi dia pun dibawa ke dalam ilusi yang mempertemukan dirinya dengan para musuh-musuhnya terdahulu. Shinyu mencoba untuk mengalahkan para musuhnya itu, namun seberapa banyak pun dia menghabisi mereka, ilusi ini tetap muncul di hadapan Shinyu. Dan di saat Shinyu mau dihabisi, untung saja liar dan mata air meteor menyadarkan Shinyu. Dia pun menghancurkan semua ilusi itu untuk keluar dan hampir saja dia dan Yang Long berenang di magma. Liar pun mengejek Shinyu dengan mengatakan Shinyu menangis dengan sangat keras. Liar yang terus memainkan kecapinya memberitahu bahwa alam iblis menguji pikiran mereka. Karena Shinyu adalah orang yang baik, jadi dia itu sangat mudah untuk masuk ke dalam ilusi ini. Ilusi ini semakin kuat dan membuat mereka semua menjadi gila. Untung saja tidak begitu lama, ilusi itu pun berhenti. Yanlong berterima kasih kepada Yanmo yang telah menyelamatkan dirinya. Liar pun tidak menyangka Yanmo yang pada awalnya sudah terjebak ke dalam ilusi mampu mengendalikan dirinya dan menyelamatkan Yanlong. Mereka pun segera berkultivasi untuk memulihkan kekuatan mereka. Gansu merasa Niang sedang mempermainkan mereka, bagaimana tidak dia itu menghentikan suara suling pada titik tertinggi. Yang mana hal itu menyebabkan orang-orang yang menjadi gila mendapatkan luka yang lebih parah lagi. Niang memberikan selamat kepada mereka semua yang sudah lolos, dan dia merasa orang-orang yang sudah mulai menjadi gila sangat beruntung karena berhasil selamat dan tidak masuk ke dalam magma di saat dia menghentikan ilusinya. Niang juga memberitahu bahwa mansion ini telah dia bangun sendiri dan di dalamnya memiliki barang-barang yang sangat berharga. Untuk mendapatkan pusaka peri, mereka itu harus mengandalkan kekuatan, keberuntungan, dan keberanian. Dia pun meminta mereka pergi menuju aula mansion peri. Dan apapun yang mereka temukan di sana, itu adalah keberuntungan mereka. Tidak begitu lama, mereka pun sampai di aula luar mansion peri yang memiliki aura roh yang sangat banyak. Liar merasa batu roh sejati di hadapan mereka ini adalah barang berharga dari alam immortal. Dan mansion ini dibangun dengan bebatuan roh sejati dengan jumlah yang sangat banyak. Tetua di sebelahnya memuji pengetahuan Liar tentang batu roh sejati. Liar menjelaskan bahwa dia bisa tahu karena berkat pamannya. Dan Paman Lan juga meminta untuk berhati-hati dengan seseorang yang tidak diketahui apakah dia itu wanita atau pria dari istana Yingyu. Mendengar perkataan dari Liar membuat tetua itu sedikit ketakutan dengan Paman Lan. Nah, baru saja sampai, para master ini langsung saja mencoba untuk mengambil barang-barang di sana. Melihat kelakuan mereka hampir membuat Shinyu tertawa. Shinyu lalu mengajak Liar untuk segera masuk ke mansion. Para master tidak berhasil mengambil satu barang pun karena ada penghalang yang melindungi barang-barang di sana. Ho-chan yang melihat tanaman mencoba untuk mengambilnya, namun dia itu juga tidak berhasil. Melihat Shinyu yang telah masuk ke dalam aula, mereka pun segera menyusul. Di sana, mereka melihat prestasi mansion kota dan membuat mereka semua sedikit terkejut. Menyadari tetua itu mengetahui sesuatu, Shinyu bertanya kepadanya. Yang ternyata para immortal membangun prestasi kota sebagai istana untuk mengendalikan ruang dan waktu. Dan siapa saja yang mampu memperbaikinya akan memiliki mansion peri ini. Mendengar hal itu tentu saja membuat perselisihan antara para master. Para anggota lainnya pun hanya bisa melihat saja, apalagi Yanmo merasa jika tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini, hal itu juga tidak akan berguna. Dan sepertinya janji mereka sebelum memasuki mansion ini sudah tidak berlaku lagi. Shinyu yang memegang tangan Liar membuat dia itu sangat malu. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari pertarungan itu. Shinyu memberitahu bahwa walaupun kekuatannya masih di bawah para master, tapi dia itu tidak ingin menyerah begitu saja. Dan merasa pasti ada satu cara yang bisa dia lakukan.
Nah, saat itu juga Lier menjelaskan bahwa benua Xianlong memiliki nadi batu giok. Jadi dia merasa tempat ini juga memiliki nadi batu roh sejati. Xin Yu mengerti apa yang dimaksud oleh Lier, yang mana tempat ini memiliki potongan esensi dari batu roh sejati. Lier merasa Niang meninggalkan esensi roh sejati dan tidak menggunakannya. Dan berarti prestasi Maison Kota tadi itu hanyalah sebuah tipuan saja. Sedangkan esensi batu roh sejati masih tersembunyi di dalam istana ini. Mereka pun segera pergi sebelum orang-orang di dalam memurnikan prasasti Maison Kota. Kembali ke Dimension, di sana pertarungan masih terjadi antara para master. Kelima master Tosid berusaha keras untuk menghadang Holland dan Hochan. Hong Lian dan Surao bertarung dengan mereka karena dia ini tidak ingin Maison Peri jatuh kepada klan iblis. Pertarungan pun kembali terjadi antara mereka berlima, yang mana Holland mengorbankan dirinya untuk melindungi Hochan. Bahkan dia itu meledakkan dirinya supaya adiknya bisa melarikan diri. Hochan yang marah menghabisi Yansu dan pergi dari tempat itu. Ardi, 快走！给我等着，总有一天。 Gansu berjanji kepada Hong Lian dan Surao bahwa dia itu akan memberikan bunga dan kursi di tempat ini. Tentu saja mereka menolak hal itu karena pertarungan tadi sudah banyak menghancurkan senjata roh mereka. Pertarungan pun kembali terjadi untuk merebutkan prestasi Maison Kota. Nah, di saat Surao berhasil menghabisi adik Gansu, tetua istana Yang Yu menyerap Nation Soul-nya dan memperlihatkan wujud dia yang ternyata ada Yanji, si penyihir. Di sisi lain, Xin Yu dan Lier sampai di suatu tempat yang mana Xin Yu merasa patung itu ada Niang. Lier merasa Niang telah menyembunyikan esensi roh sejati di dalam patung ini. Dan benar saja, mereka pun berhasil menemukannya. Selama Xin Yu bisa menyerapnya, maka seluruh Maison Peri akan menjadi milik Xin Yu. Dengan kemampuannya saat ini, kemungkinan membutuhkan banyak waktu untuk memurnikan esensi ini. Lier meminta untuk tidak khawatir karena di dalam aula pertarungan masih terjadi untuk merebutkan prestasi kota. Xin Yu pun segera mencoba untuk memurnikan esensi ini. Kembali ke aula, mereka tidak menyangka bahwa Yanji sudah menyamar selama ini. Pertarungan pun kembali terjadi antara para master ini, bahkan Gansu harus kembali kehilangan adiknya di pertarungan itu. Di sini, Yanji tidak menyangka bahwa Hong Lian dan Surao memiliki serangan kombinasi yang ternyata mereka berdua itu diam-diam telah bekerja sama di benua Tenglong. Dan karena Yanji sudah mengetahui informasi ini, mereka tidak akan membiarkannya hidup. Yanji hanya tertawa dan mulai serius menghadapi mereka, yang mana dia itu membakar Nation Soul-nya sendiri demi meningkatkan kekuatannya. Pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Yanji, yang mana dia itu menekan mereka semua dengan awan darah yang mampu menghancurkan Nation Soul mereka. Nah, di saat Yanji ingin menguasai prestasi Maison Kota, 3 wakil dari Yanlong tidak membiarkan hal itu terjadi dan mereka pun telah berhasil menghentikan Yanji. Yang ternyata mereka bertiga itu adalah Azure Dragon tahap akhir 3 kesengsaraan. Yanji tidak bisa menyadari kekuatan mereka karena klan naga menggunakan kristal naga ilusi. Walaupun kristal ini sangatlah berharga, tapi mereka itu tidak peduli karena yang lebih penting adalah Maison Peri. Mereka pun akan mengambil alih Maison Peri ini. Yanlong pun segera memurnikan prestasi Maison Kota. Di sisi lain, Xin Yu masih terus berusaha memurnikan esensi batu roh sejati, yang mana dia ini berpacu dengan waktu karena Yanlong juga sedang memurnikan prasasti Maison Kota. Yanji mencoba untuk mengganggu Yanlong, namun ketiga pamannya tidak membiarkan hal itu begitu saja. Nah, secara bersamaan, Yanlong maupun Xin Yu telah berhasil memurnikannya. Namun, Xin Yu lebih cepat dan prestasi Maison Kota pun menghilang.
元朗，政府是 Yanji pun tertawa melihat hal itu dan merasa bahwa langit tidak mentakdirkan mereka untuk mendapatkannya. Kembali kepada Shinyu, dia yang telah berhasil memurnikan esensi jiwa sejati menjadikan mesin peri sebagai miliknya. Nah, saat itu juga Niang pun memuji Shinyu, dan karena Shinyu memiliki hati yang baik, jadi dia akan menghapus pembatas dan larangan serangan di mesin peri. Dan mesin peri ini juga akan dia berikan kepada Shinyu. Niang juga memberitahu bahwa ini adalah pusaka sejati yang dia sembunyikan di mesin peri. Dan untuk mendapatkan pusaka itu, kekuatan, keberanian, dan keberuntungan sangatlah diperlukan. Nah, saat itu juga mereka pun dibawa ke sebuah tempat dan saling berpisah. Niang memberikan selamat kepada mereka karena telah berhasil melewati ujian kedua. Dia juga memberitahu mereka semua bahwa prasasti Mansion Kota hanyalah sebuah tipuan saja. Dan bagi mereka yang telah tertipu saling bertarung satu sama lain yang menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Niang meminta mereka untuk tidak putus asa dan untuk menghargai kerja keras mereka, dia sudah menyiapkan sebuah pusaka yang 10 kali lebih berharga dibandingkan dengan seluruh Mansion Peri. Mereka masih tidak percaya dengan perkataan dari Niang dan merasa dia itu hanya ingin melihat mereka saling menghabisi satu sama lain. Sebelum memperkenalkan pusaka berharganya, dia ini pun memperkenalkan dirinya kepada mereka semua. Yang mana dia itu adalah Kaisar Immortal dari Alam Immortal. Alam Immortal dibagi menjadi 3 level, yakni Heaven Immortal, Golden Immortal, dan Mystic Immortal. Dan di dalam level itu dibagi lagi menjadi 9 tingkatan. Setelah mereka masuk ke ranah mistik, mereka itu akan menjadi abadi. Nah, ketika Gansu mendengar Niang adalah Mystic Immortal tingkat 8, membuat dia itu sangatlah terkejut. Karena tingkatan tersebut adalah keberadaan paling tinggi dari Alam Immortal. Saking kuatnya orang di tahap itu, Gansu bahkan rela mati untuk sampai ke tahap tersebut. Mereka semua pun tidak menyangka bahwa mansion ini dibuat oleh Mystic Immortal tingkat 8. Shinyu menanyakan alasan Niang memisahkan Lier dari dirinya. Sambil tertawa, Niang memberitahu bahwa karena benda pusaka ini sangatlah berharga, jadi tentu saja jalan yang mereka tempuh juga akan berbahaya. Dia pun memberikan 2 jalan kepada mereka semua. Di sebelah kiri adalah musim semi bunga persik, yang mana di sana roh sejati sangatlah kuat dan sangat aman untuk berkultivasi. Mereka akan tetap berada di situ hingga berhasil menemukan jalan keluar. Dan sebelah kanan ada neraka yang dipenuhi oleh petaka kematian. Setelah mereka masuk ke sana, tubuh mereka seakan telah ditimpa oleh gunung besar, dan jika mereka telah berhasil melewati jalan itu, maka mereka sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pusaka peri. Niang pun memberikan mereka waktu 1 jam untuk memilih jalan mana yang harus mereka pilih. Dia menyarankan untuk mengikuti hati masing-masing, dan sampai waktu tiba, mereka tidak akan bisa menghubungi siapapun. Shinyu merasa bingung karena dengan kekuatannya saat ini, jalan neraka akan membunuhnya. Tapi jika dia lewat jalan kiri, maka Shinyu akan memerlukan waktu ratusan tahun untuk keluar yang membuat dia tidak bisa menemukan Lier. Di sisi lain, Niang memilih untuk masuk ke jalan neraka, sedangkan ketiga paman Yanlong memilih untuk jalur kiri karena tidak ingin mengorbankan dirinya. Di sana juga ada Hong Lian dan Surou. Sedangkan di jalan neraka sudah diisi oleh Ho-chan, Yanmo, Yanlong, Yida, Gansu, dan Yanji. Di sisi lain, Shinyu masih kebingungan jalan mana yang harus dia pilih. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk masuk ke jalan neraka. Baru saja masuk, dia itu langsung saja mendapatkan tekanan. Niang memberitahu bahwa hidup dan mati mereka akan ditentukan oleh alam. Shinyu terus berjuang untuk mencari Lier walaupun dia itu harus terluka parah. Niang menyarankan untuk tidak terlalu terburu-buru dan meminta untuk menikmati penderitaan di jalan neraka. Shinyu terus berjalan walaupun tubuhnya itu sedang ditekan. Nah, di depannya dia itu melihat Yanlong, namun di saat itu juga Yanlong meninggoy karena terkena serangan. Shinyu juga hampir saja meninggoy karena terkena sambaran petir. Di hadapannya, Yida dan Yanmo saling bertarung satu sama lain untuk merebutkan pusaka peri. Di saat serangan muncul, Yanmo berhasil menghindarinya, sedangkan Yida dan Shinyu hampir saja terjatuh. Tapi serangan kembali muncul yang membuat Yida terjatuh, tapi dia itu sangat cepat melemparkan rantai kepada Shinyu. Walaupun sempat bertahan, namun hal itu tidak begitu lama, yang mana Shinyu juga terjatuh. Untung saja Shinyu melemparkan rantai Yida untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan Yida harus meninggoy. Dan kini Shinyu pun harus bertarung dengan Yanmo supaya dia itu bisa maju ke depan. Shinyu hanya bisa bertahan dari serangan Yanmo, dan untung saja keberuntungan masih berpihak kepada Shinyu.
神仙迷雾时，Shinyu akhirnya bisa maju, walaupun dia sempat mendapatkan serangan, dia akhirnya sampai menuju ke jalan keluar. Namun di saat itu juga, dia melihat Lier sedang diserang oleh Ho-chan, Gansu, dan Yanji. Shinyu yang mencoba untuk membantu dihentikan oleh Niang karena dia itu berani menentang takdir langit. Namun Shinyu tidak takut sama sekali, yang mana hal itu membuat Niang marah kepadanya. Nah, Ho-chan yang ingin menyerang Shinyu malah meninggoy terlebih dahulu. Sedangkan Gansu yang juga ingin maju segera menyerang Shinyu. Nah, di sini Gansu tidak menyangka Shinyu memilih untuk mati daripada mendapatkan pusaka peri. Di saat itu juga, Yanji juga menyerangnya, namun serangannya malah mengenai Gansu. Di pertarungan mereka itu, untung saja Yanji lebih mementingkan pusaka peri dibandingkan dengan Shinyu. Berkat hal itu, Shinyu berhasil mendekati Lier tepat di saat dia itu hampir saja terjatuh. Namun sayangnya, serangan kembali muncul dan menjatuhkan mereka. Shinyu pun mengingat kebersamaan dia dengan Lier selama ini. Dan dia yang tidak ingin Lier mati segera menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkan Lier. Namun sayangnya, mereka berdua pun harus mati. Tapi tiba-tiba saja mereka berdua pun dibawa kembali ke tempat awal. Lier menjadi sedih karena hampir saja kehilangan Shinyu. Dan begitu juga dengan Shinyu yang berjanji akan selalu bersama dengan Lier. Nah, di saat mereka mau berciuman, Yanlong dan yang lainnya malah bangun dan membuat hal itu terganggu. Mereka tidak menyangka masih hidup, yang sepertinya tadi itu hanyalah tipuan saja yang diberikan oleh Niang kepada masing-masing dari mereka. Niang pun memberikan selamat kepada mereka yang berani menempuh jalan neraka. Dan dia itu tidak peduli bagaimana cara mereka mati dan tetap menganggap mereka lulus. Dan ternyata neraka yang sebenarnya ada di tempat musim semi bunga persik. Orang-orang di sana pun langsung saja meninggoy akibat serangan dari Niang. Yanlong pun merasa sedih kepada ketiga pamannya. Sedangkan Ho-chan sangat senang karena Hong Lian dan Surao sudah meninggoy. Karena mereka sudah lulus dari semua ujian ini, Niang pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke pavilion pusaka miliknya dan bisa mengambil apapun. Tapi di sana ada juga pusaka yang tidak bisa mereka dapatkan dan harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Pintu pavilion pun terbuka dan season ketiga pun telah selesai. Nah, di akhir season ini, kita pun diperlihatkan bocoran dari season keempat, yang mana akhirnya Shinyu bisa juga mencium Lier dan hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Tapi di sini juga kita diperlihatkan seseorang yang memulai peperangan dan kita juga melihat kematian dari istri kakak pertama dari Shinyu. Dan di sini nih kita juga melihat kerajaan mereka sedang diserang oleh seseorang. Dan di saat Shinyu bertarung dengan seekor monster, kita pun diperlihatkan ada seseorang yang membantunya. Mimin lupa dengan namanya, kalau kagak salah dia inilah yang akan selalu membantu Shinyu di season keempatnya nanti. Dan Mimin belum tahu kapan season 4-nya dirilis. Semoga saja cepat, karena lebih cepat lebih baik. Oke, untuk season ketiga, Stellar Transformation sudah selesai kita bahas. Bagi yang baru bergabung maupun yang sudah lama bersama Ruang Film, Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembawaan kita untuk season ketiga ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mimin ceritakan tentang alur dari Donghua Stellar Transformation season ketiga. Terima kasih banyak kepada kalian yang telah mengikuti awal pembahasan series ini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari Mimin, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mau sarankan apalagi yang kita bahas, komen aja. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.